Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Marantika, selaku moderator dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami yang berjudul biji-bijian. Adapun anggota kelompok kami yaitu Indriani, Hanifah, Siti Rahmawati, Muhammad Siraj, dan saya sendiri yaitu Yusri Marantika. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai. Untuk pemateri yang pertama, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian biji dan fungsinya. Yang pertama ada integumen. Integumen adalah lapisan keras yang seperti kulit luar biji. Fungsi integumen adalah untuk melindungi isi biji dari bahaya seperti serangan hama, cuaca ekstrim, atau cedera fisik. Yang kedua ada endosperma. Endosperma merupakan bagian dalam biji yang berfungsi sebagai penyimpanan makanan. Endosperma menyimpan makanan yang diperlukan oleh embrio untuk tumbuh ketika biji mulai berkecambah. Yang ketiga, ada embrio. Embrio adalah bakal tanaman yang ada di dalam biji yang akan menjadi tanaman baru. Ketika biji mulai berkecambah, embrio akan memulai pertumbuhan dengan membentuk akar, batang, dan daun. Yang keempat ada kotiledon. Kotiledon adalah daun pertama yang muncul saat embrio mulai tumbuh yang berfungsi untuk menyediakan makanan awal bagi embrio. Kotiledon berperan sebagai sumber makanan untuk membantu embrio dalam tahap awal pertumbuhannya. Yang kelima ada hilum. Hilum adalah tempat di mana biji terhubung ke dalam induk yang berfungsi untuk mengambil makanan dari tumbuhan induk selama perkembangan biji. Ketika biji matang, hilum juga bisa menjadi titik tempel untuk membantu penyebarannya. Yang keenam ada mikropil. Mikropil merupakan lubang kecil yang berfungsi sebagai tempat masuknya air dan nutrisi ke dalam biji saat mulai berkecambah. Yang ketujuh ada plumula. Plumula merupakan bagian dari embrio yang akan menjadi batang pertama tanaman saat tumbuh. Bagian ini adalah calon batang yang akan naik ke atas dari tanah ketika biji berkecambah. Yang kedelapan, akar embrio. Akar embrio adalah akar pertama yang akan tumbuh dari embrio dan akan menjadi sistem akar tanaman yang lebih besar saat tumbuh. Akar embrio membantu tanaman menyerap air dan nutrisi dari tanah. Tumbuhan monokotil memiliki satu daun lembaga atau kotiledon, akar serabut, tulang daun sejajar atau melengkung, dan pembuluh angkut yang tersebar. Bunga monokotil umumnya berkelopak kelipatan 3. Selain itu, batang monokotil tidak bisa tumbuh membesar karena tidak punya kambium atau jaringan yang membuat batang jadi lebih tebal. Akar serabutnya biasanya dangkal dan menyebar sehingga cocok di tanah yang tidak terlalu dalam. Susunan jaringan di batang dan daunnya juga lebih sederhana. Sementara itu, tumbuhan dikotil memiliki 2 kotiledon, akar tunggang, tulang daun menyirip atau menjari, dan pembuluh angkut yang tersusun melingkar. Bunga dikotil biasanya berkelopak kelipatan 4 atau 5. Berbeda dengan monokotil, dikotil punya kambium jadi batangnya bisa membesar seiring waktu. Akar tunggangnya tumbuh ke dalam tanah dan lebih kuat sehingga lebih stabil. Jaringan batang dan daunnya lebih kompleks yang membantu tumbuhan menyerap air dan cahaya jadi lebih baik. Jadi, perkecambahan adalah proses saat benih mulai tumbuh dan berkembang menjadi tanaman baru. Proses perkecambahan dapat dibagi menjadi beberapa tahap. 1. Penyerapan. Penyerapan air. Proses ini dimulai dengan penyerapan air oleh benih. Pembengkakan benih. Air yang terserap menyebabkan benih membengkak, mengakibatkan pelunakan dan terbenahnya kulit benih. 2. Aktivitas proses metabolisme. Aktivitas enzim. Air yang diserap mengaktifkan enzim dalam benih yang pada gilirannya mengaktifkan proses metabolisme. 3. Dimulainya kembali metabolisme seluler. Respirasi. Benih memulai respirasi seluler untuk mengubah nutrisi yang tersimpan menjadi energi ATP untuk bibit yang sedang tumbuh. 4. Munculnya radikula.
pertumbuhan radikula, akar pertama yang disebut radikula muncul dari biji dan tumbuh ke bawah. 5. Munculnya tunas. Pertumbuhan hipokotil, struktur seperti batang antara radikula dan kotiledon, memanjang dan mendorong kotiledon di atas tanah. Pembukaan kotiledon jika ada akan terbuka dan terpapar oleh cahaya dan udara. 6. Fotosintesis dan pertumbuhan autotrofik. Inisiasi fotosintesis. Kotiledon atau daun pertama memulai fotosintesis menghasilkan makanan atau glukosa menggunakan cahaya, karbon dioksida, dan air. Penyerapan nutrisi. Bibit mulai menyerap nutrisi dari tanah melalui akar. 7. Penanaman bibit. Pembentukan daun sejati. Daun sejati berbeda dari kotiledon, mulai tumbuh dan melakukan fotosintesis. Perkembangan akar. Sistem akan berkembang lebih lanjut, menguatkan bibit dan menyerap air dan nutrisi dari tanah. 8. Pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Perkembangan daun. Bibit terus tumbuh, batang memanjang, daun mengembang, dan tanaman membentuk bibit muda. Perkembangan jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh seperti xilem dan floem berkembang untuk memfasilitasi pengangkutan air dan nutrisi. Oke, pada slide ini kita akan membahas contoh tanaman berdasarkan jenis bijinya, yaitu monokotil dan dikotil. Pertama, tanaman biji monokotil, di mana tumbuhan yang bijinya hanya memiliki satu kotiledon atau satu daun lembaga. Seperti yang dijelaskan tadi oleh saudari Hanifah, kotiledon ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio saat biji mulai berkecambah. Kita bisa lihat contohnya pada PPT, yaitu padi, jagung, kemudian pisang maupun gandum. Sementara itu tanaman dikotil memiliki biji dengan dua kotiledon, sama seperti yang dijelaskan tadi Hanifah. Kotiledon ini itu membantu memberi nutrisi awal yang lebih banyak, dan biji umumnya bisa dibelah dua. Contohnya seperti kacang tanah. Kemudian contoh lain dari tanaman dikotil itu ada mangga dan jambu. Dengan memperhatikan bentuk biji dan ciri morfologi lainnya, kita bisa membedakan apakah suatu tanaman tersebut termasuk tanaman dengan biji monokotil ataupun dikotil. Adapun kesimpulan yang kami dapat dari materi ini, yaitu biji terdiri dari beberapa bagian penting seperti integumen, endosperma, kotiledon, dan embrio yang berfungsi melindungi dan mendukung pertumbuhan tanaman. Tumbuhan dibagi menjadi monokotil dan dikotil berdasarkan jumlah kotiledon dan ciri lainnya. Perkecambahan adalah proses benih tumbuh jadi tanaman baru, dimulai dari penyerapan air, munculnya akar dan tunas, hingga bibit bisa berfotosintesis dan menyerap nutrisi. Baik, itulah materi yang bisa kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.